Ya harapannya tukang ngasah itu dapat yang susah-susah lah, yang memang harus pakai mesin ya, harus dengan apa namanya, peralatan yang mungkin lebih bagus ya. Nah harapannya juga kita semua nanti ya bisa apa namanya, melakukan proses pengasahan dengan baik dan benar, sehingga proses pemotongan hewan sembelihan itu menjadi lebih ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau apa namanya, sharing atau apa ya, bisa berbagi tips ya tentang poin-poin penting mengasah ya. Di sini kita detailkan dalam poin-poin penting mengasah, yaitu tentang sudut, tekanan, arah. Seperti apa penjelasan versi saya ya. Maksudnya di sini adalah ya, mohon maaf jika nanti versi saya ini kurang tepat ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Cek di shot. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke ya guys ya, jadi ya poin penting mengasah itu ada 3 ya: sudut, tekanan, arah. Jika kita melakukan 3 poin ini dengan benar, pasti kita akan bisa melakukan proses mengasah dengan baik dan benar. Hasilnya insya Allah juga akan ajib ya. Oke guys ya, jadi yang pertama adalah sudut. Nah, berapa sih sudut ketika mengasah ya? Nah, itu juga tergantung dari pisaunya masing-masing. Ada pisau sembelih, ada pisau potong, ada pisau atau bilah tebas ya. Bilah tebas itu adalah bilah untuk kerja, untuk apa namanya, menebas ya, menebas gitu, membacok lah. Nah, itu beda-beda guys ya. Kita di sini kita contoh fokuskan adalah untuk bilah sembelih. Nah, bilah sembelih itu biasanya kisaran ya 20 derajat ke bawah ya. Semakin ekstrim tentunya akan semakin runcing ya. Nah, kalau misalkan teman-teman repot ya, kenapa sih, bagaimana sih cara menentukan sudut asah 20 derajat itu? Nah, yang pertama adalah kalau misalkan teman-teman itu membeli bilah yang dia sudah pabrikan ya, kita tinggal ngikutin aja bevel pabrikannya ya. Atau misalkan teman-teman beli golok yang memang sudah bagus, memang sudah spesifikasi buat sembelih, ya kita tinggal ngikutin aja. Kalau misalkan kita ngikutin bevelnya, otomatis itu sudah sesuai dengan spek sembelih ya. Udah nggak perlu lagi apa namanya, nggak perlu lagi kita ngukur sudutnya berapa. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman penasaran, pengen mengukur sudutnya, jadi sudutnya itu kurang dari 20 derajat ya, teman-teman bisa pakai aplikasi namanya Clinometer di Play Store. Atau misalkan cara simpelnya, saya belajar dari guru-guru saya, cara simpelnya adalah cara menentukan sudut adalah kita pakai pisau seperti ini ya. Kemudian pisaunya kita berdiriin seperti ini ya. Ya, berdiriin seperti ini. Kemudian kita miringkan setengah ya, setengahnya. Dari setengahnya tadi kita miringkan setengahnya lagi ya. Dari setengahnya tadi itu kita turunin juga setengahnya lagi ya. Nah, jadi berapa itu guys? Tadi di segini itu 90 derajat, dibagi 2 45 derajat, dibagi 2 lagi 22 derajat ya kan, dibagi 2 lagi sekisaran di 12 derajat. Nah, jadi segini guys ya. Kita tinggal ngikutin aja, sudutnya segini, kita inget-inget aja, oh segini ya. Kalau misalkan di sini ya kita nanti ini. Kalau misalkan udah ketemu segini, kita lihat gosrekannya seperti apa bevelnya. Tinggal yang di sini kita tentuin. Misalkan gosrekannya dia terlalu lebar, artinya terlalu rendah. Kalau gosrekannya terlalu kecil, berarti terlalu tinggi. Nanti kita sesuaikan ya. Kalau misalkan segini kan susah ya. Atau kalau misalkan lebih gampang lagi, kalau teman-teman yang pakai 2 tangan itu gampang kayak gini. Kalau ngasahnya pakai 2 tangan, cuman kan susah. Oke guys ya, itu adalah tentang sudut ya. Jadi nggak harus sudut itu terukur. Kalau misalkan kita punya pisau dengan bevel yang sesuai dengan peruntukannya ya, kita tinggal ngikutin aja bevel itu gitu. Oke ya guys ya, yang kedua adalah tekanan. Nah, berapa sih tekanan ketika mengasah ya?
kita nggak ngomong kilo-kilonya karena saya juga nggak pernah ngukur kilo-kilonya ya, berapa kilo, berapa gram ya. Terlepas dari teori yang berkembang ya. Ada yang sampai 3 kilo, 2 kilo ya. Jadi dari 500-300 gram sampai 2 kilogram. Nah, cuman di sini adalah ya yang paling penting adalah bahwa semakin naik grade tekanannya dikurangin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ketika kita melakukan tekanan, poin pentingnya adalah ketika tekanan itu kita berikan ya kepada pisau, jangan sampai merubah sudut asah yang sudah kita setel sebelumnya. Artinya adalah jangan sampai dengan tekanan itu ya kita jadi goyang ya, mata bilahnya tuh goyang. Nah, yang kedua adalah dipastikan ketika melakukan tekanan ya itu pada posisi yang tepat. Jadi kalau misalkan posisi seperti ini ya, kalau misalkan ingin stabil maka bilahnya juga kita gunakan 3 jari seperti ini, dan posisinya jangan terlalu di belakang, jangan terlalu di depan. Kalau terlalu di depan dia bahaya ya, matanya bisa tangannya, jarinya bisa terluka ya ketika meleset seperti ini. Atau di belakang, kalau di belakang dia terlalu berat ke belakang sehingga nanti ketika dia digosrek dia akan goyang seperti ini. Jadi pastikan dia posisinya stabil ya, tekanannya stabil seperti ini, dan dia tekanannya dia juga rata ya dari pangkal sampai ke ujung seperti ini ya. Ya, tekanan sudah berapapun tekanannya asalkan dia tidak gelombang ya guys. Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah arah. Nah, arah ketika mengasah ya, poin pentingnya adalah semua sisi semua area dari mata bilahnya itu tergosrek dengan merata. Nah, karena arah itu harus tergosrek secara merata, teman-teman bisa pilih beberapa style. Misalkan mau style seperti ini ya, dari pangkal dulu gosrek sampai ke ujung seperti ini ya, atau misalkan mau langsung satu arah seperti ini ya, seperti ini, atau misalkan susah seperti ini juga bisa, American style ya. Ya, seperti itu ya. Intinya adalah semua area harus terkena ya, terkena gosrekan dengan merata ya, timingnya merata. Jadi mau pakai cara apapun prinsipnya seperti itu ya guys. Jadi sudut, tekanan, dan juga arah ya. Nah, itu poin pentingnya dari ketiganya itu harus teman-teman kuasai. Jadi kalau sudutnya kita bisa konsisten, tekanannya kita bisa stabil, dan juga dia sudutnya tidak berubah karena tekanan kita ketika mengasah, dan arahnya juga benar sehingga semua area bisa terpapas atau tergosrek dengan sempurna atau dengan merata ya, insya Allah nanti hasilnya pasti ajib ya. Tergantung nanti juga ada faktor pendukung, media asahnya seperti itu ya guys ya. Oke guys ya, jadi semoga bermanfaat untuk konten ini. Dan namanya skill itu adalah bukan suatu yang kebetulan. Artinya ketika misalkan kita berhasil melakukan sesuatu, ya kita ulangi lagi. Bisa jadi itu sebuah kebetulan, bukan skill ya. Jadi wah itu cuman kebetulan aja. Jadi harus terus diasah ya. Karena mengasah sendiri artinya adalah meningkatkan kemampuan ya. Asah itu artinya meningkatkan kemampuan, mengasah otak, meningkatkan kemampuan otak. Mengasah pisau artinya mengembalikan atau meningkatkan kemampuan dari pisau. Pisau itu untuk apa? Untuk potong ya. Berarti kemampuan dia untuk memotong lebih bagus gitu ketika kita lakukan pengasahan. Jadi seperti itu ya guys ya. Harapannya nanti teman-teman semuanya bisa mengasah ya. Jadi nanti jasa asah itu level up lah. Jadi tukang-tukang asah itu level up ya. Nggak cuman dapat ini cuman buat di finishing doang nih, diserahin ke tukang asah. Ya harapannya tukang asah itu dapat yang susah-susah lah, yang memang harus pakai mesin ya, harus dengan peralatan yang mungkin lebih bagus ya. Nah harapannya juga kita semua nanti ya bisa melakukan proses pengasahan dengan baik dan benar, sehingga proses pemotongan hewan
sembelihan itu menjadi lebih ihsan. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujon Ahmad dan share video ini seluas-luasnya jika teman-teman rasa ini video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.